Framelins Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya Islam ke segera ini hampir sama dengan masuknya Islam di daerah Cirebon. Sejarahnya segera ini tadinya ada yang kosong. Akhirnya datanglah dari orang-orang kerajaan pajak. Kerajaan pajak itu sangat tinggi. Di sana ada perang saudara. Kemudian orang-orang istana kurang lebih 5 orang melarikan diri. Kalau tidak melarikan diri, orang itu ditangkap dan mungkin dibunuh. Akhirnya datanglah di sekitar Gunung Gundul, yaitu di sekitar Kalimantan. Setelah istirahat lama, beliau-beliau ini ingin mencari tanah yang cocok untuk kehidupan. Akhirnya bikin perahu, dirakit ngambang di atas air, namanya Rangkuket. Dari Gunung Gundul sampai melewati daerah-daerah sampai di papasan di desa Segera. Itu namanya samaran semua, karena kalau tidak samaran nanti akan ditangkap. Itu namanya jaga pedang, buyut limu, kemudian buyut sebelah wetan itu namanya buyut apa ya? Buyut putri. Buyut putri. Kemudian setelah itu bercocok tanamlah 5 orang tersebut. Yang satunya namanya Buyut Dewi, perempuan yang kemudian ada di daerah perbatasan Segera, itu sebelah sananya Segera itu namanya Sekanare Gadingan, desa apa itu? Slier, iya Slier di Brahma. Sudah bercocok tanam bertahun-tahun di sini. Kemudian ada putri dari kerajaan Lombok, Jawa Timur. Di sana putri tersebut mimpi bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Putri tersebut kemudian bertanya kepada ayahnya, ingin menemui Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Gunung Jati, alias melamar supaya menjadi istrinya. Kata ayahnya, nggak boleh karena kamu agamanya berbeda. Setelah itu kata ayahnya, ya sudah, kalau kamu ingin datang ke daerah Cirebon, kamu harus belajar ilmu agama dulu. Akan saya mendatangkan ulama dari Surabaya, namanya kalau nggak salah Jeng Asmoro. Setelah 3 tahun privat khusus belajar agama sudah pandai. Akhirnya ini datang di Cirebon, dikawal oleh panglimanya namanya Pati Mundadir, dengan dibawa senjata dari keraton Gendung Bulung namanya. Setelah itu datang di Cirebon, Syarif Hidayatullah menolak dengan halus karena saat itu kata beliau, saya tidak ingin punya istri.
hanya saja saya memberi kenang-kenangan, yaitu kerudung putih alias untuk tutup kepala. Kemudian dia berjalan ke arah barat dan ke utara, yaitu beristirahatlah di situ, namanya Tegal Gubuk, Pati Munadir. Makanya kita orang Segeran dengan orang Tegal Gubuk itu saudara, ayah dan ibu, bapak dan anak. Setelah melahirkan, kata ibunya, kamu harus melanjutkan belajar daripada kamu dendam yang tidak ada habis-habisnya. Aku belajar mencari ilmu. Kalau orang dulu itu ya karena belum ada orang, masih jarang, akhirnya datanglah di daerah Segeran, berada di, dia istirahat di suatu tempat. Di situ ada jati tinggal ininya aja tuh, yang paling bawah itu namanya apa itu, Bongkot ya, kira orang Segeran kayak itu. Dan dia seperti gentong, namanya Jati Gentong, tahu ya? Iya. Di akhirnya ini nanti di akhir kemudian blok ini akan diberi nama Jati Gentong. Dari situ dia berjalan ke utara menuju ke timur. Ada orang wanita, Bu, desa apa ini Bu? Dibeluk-beluk, diceluk-celuk, diundang-undang, diam aja. Wah, ini nanti dinamakan Blok Ladeg. Ada di Segeran Blok Ladeg, Jati Gentong, Blok Ladeg. Dari Blok Ladeg terus menuju ke timur sampai di situ pagi hari. Ini nanti di kemudian hari namanya Kemujing. Kemujing itu ketemu enjing. Oh, gitu. Ini sejarah singkat Segeran. Dari situ dia datang di daerah yang masuk hutan, pohonnya besar-besar. Hutan yang namanya hutan, belum ada penghuni di situ. Yaitu namanya Blok Kondang. Sebetulnya bukan Gondang, Kondang. Karena pemuda tersebut, kata orang Segeran, tetapah, kholwat kalau bahasa Arabnya. Di situ beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Orang di sini tahu kejadian Segeran yang ada di sini, di Jakarta, Pedang. Wah, ada pemuda di sana. Panggil di sini untuk menjadi menantu saya. Punya putri namanya Asmawati, Jeng Asmawati. Sudah akan saya kawinkan dengan putri saya, Jeng Asmawati. Setelah itu diundang, kamu boleh menempati di sini. Itu ulama itu terkenal Jaka Kondang atau yang terkenal Jaka Galunggang. Kalau ada di wayang atau di sandiwara itu sering dilakukan. Lakonnya itu Jaka Kondang atau Jaka Galunggang. Kemudian kata pertama yang menduduki di sini pemimpin, boleh kamu menjadi menantu saya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa katanya? Berantem orang-orang dulu. Kalau saya dikalahkan, nanti menempati istana di sini. Kalau tidak bisa dikalahkan, tidak boleh. Jadi itu sebagai tawaran. Dia mau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan perang, sehingga didesak, kedesak sehingga diarani Blok Cempet, Kecempet. Tahu ya Cempetnya sana. Setelah itu kosaran, sehingga dinamakan dipukul roh kedodok sehingga diarani Blok Sidepok.
Dari Blok Sodiopok melayu ke situ, lari ke situ. Guaman gendung-gendungnya di samping. Namanya Blok Bacok. Oh, iya Blok Bacok di situ. Dari situ, plong, nggak apa-apa, dibacok juga. Sehingga diarani Blok Getasan. Tahu ya Blok Getasan di situ tuh, kuburan. Dari situ kejar-kejaran terus, tikung sehingga diarani Blok Tikungan sana. Jadi perjalanannya seperti segera dulu. Intinya perebutan wilayah dari sisi ke sisi. Iya, bukan beruntun dia supaya bisa mengalahkan calon mertuanya. Sehingga muter sampai tikungan, sampai tekan kelampian ngemplek jadi wong kelampian ngemplek mune akhirnya sirna. Jadi kejadian pertama sirna tidak ada wujudnya, sehingga datanglah Jaka Galung yang ada Jaka Konda menempati istana di segera. Di situlah membangun masjid. Setelah itu bikin beduk, yang dibikin kayu sidamuri. Kalau kita sampai cerbung. Setelah itu dia didengar oleh orang Cirebon, Cakra Pangeran Buana atau Sindiran Piku Sangkan. Wah, ada apa ini di Segeran? Luar biasa. Kalau ada musuh di sini ditabuk, dikabut. Akhirnya kata Piku Sangkan, sudah, saya akan mengintainya. Ternyata di dalam masjid itu ada istrinya yang sedang memegang beduk. Jadi setiap saat kalau ada musuh datang, beduk itu dibunyikan, kabur semua. Akhirnya disiram oleh Ki Pusaka. Jadi ulama-ulama besar sih. Akhirnya ngantuk beduknya belum blue, sehingga ada di Blok Beduk. Di situ Blok Beduk dia masukkan di sumur kebun makan. Setelah itu ini Jeng Asmawati punya anak, jadi namanya yaitu Mbah Sana. Jadi di sekarang pertama namanya Jaka Pedang, kedua Jaka Galunggang, putranya namanya Mbah Sana. Ini ulama besar dan mengembangkan ilmu di desa Segeran. Saat itu ada orang sebelah utara Segeran namanya Blok Pondok, itu ingin mencari ilmu ke Cirebon. Dan makanya dikatakan pondok itu saja mondok ke Cirebon. Di perapatan di sini diadang oleh santri-santri Segeran. Jangan mondok di sana lagi, di sini aja banyak ilmu. Mau mencari ilmu apa? Enggak, salah ke sana aja. Akhirnya mati di Cirebon. Ya sudah, kalau begitu supaya keapesannya ulama Segeran, sumur kejayaannya harus dimasuki kiri asuh anjing. Karena sumur itu kalau perang masuk ke situ sembuh lagi. Setelah sumur kejayaannya dimasuki asuh, maka sirnalah kejayaan orang Segeran. Makanya orang Segeran itu paling benci itu kalau ada asuh di sini. Kalau ada asuh lewat mati di sini, sudah dulu sampai sekarang. Kalau tidak ada yang melihara asuh, anjing lewat,
Wah, itu mati. Ringkas sejarah masuknya Islam di Segeran kurang lebih 500 tahun yang lalu, bahkan lebih karena hampir bersamaan dengan masuknya Islam di daerah Cirebon. Itu saja sejarah singkat. Barangkali ada kesalahan-kesalahan disengaja atau tidak sengaja, karena tiba-tiba saya tidak melihat bukunya, karena saya punya bukunya, tapi tiba-tiba dengan singkat saja, hanya sampai di situ. Nanti bisa bertanya, boleh pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Itulah dengan singkat budaya yang ada di Segeran sampai sekarang.